Gubernur Al-Haris ajak masyarakat makmurkan masjid. Bupati Hurmin soroti keterbatasan armada damkar Sarolangun. Apa kabar Anda pemirsa? Anda kembali di Berita Utama. Dua berita tadi mengawali perjumpaan kita dan seperti biasanya selama setengah jam ke depan bersama saya Muhammad Tommy. Mari kita jelang Berita Utama selengkapnya. Pemirsa, dalam rangkaian kegiatan safari subuh, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh masyarakat untuk memakmurkan Masjid Raya Samaratul Insan atau Islamic Center Jambi. Masjid ini diharapkan menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan Islam. Berikut liputannya. Gubernur Jambi Al-Haris mengajak masyarakat Jambi untuk bersama-sama memakmurkan Masjid Raya Samaratul Insan yang terletak di depan Bandara Sultan Taha, tepatnya di X Arena MTQ. Ajakan ini disampaikannya usai melaksanakan sholat subuh berjamaah dalam rangka safari subuh Sabtu pagi. Menurut Gubernur, masjid ini adalah milik seluruh masyarakat Jambi dan dibangun sebagai Islamic Center yang tak hanya menjadi tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pendidikan agama Islam di luar lingkungan kampus. Ya, para jamaah-jamaah, terutama yang tinggal di sekitar masjid. Karena mereka lah yang tiap hari, tiap 5 waktu yang hadir ke masjid. Oleh karena itu saya berharap, mari kita makmurkan masjid ini, jemaah sekalian, kita isi dengan 5 waktu dan juga ibadah lainnya. Tadi Pak Ketua sudah laporkan bahwa sehari bisa 3 kali pengajian. Ini luar biasa. Ini pertanda baik. Artinya jemaah, ibu-ibu sudah mulai menggunakan manfaat dari masjid ini. Memang kita akui untuk yang tua-tua memang masih sulit naik karena memang tangganya. Al-Haris juga menegaskan bahwa pemerintah Provinsi Jambi akan terus membenahi fasilitas Islamic Center Samaratul Insan agar semakin representatif sebagai pusat kegiatan umat Islam di Provinsi Jambi. Safari subuh ini menjadi bagian dari upaya pemerintah Provinsi Jambi untuk membangun kebersamaan dan memperkuat nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat. Kota Jambi, Reza Fendariski, Bungo TV. Pemirsa, bertepatan dengan peringatan Hari Kartini yang jatuh pada 21 April 2025, tim penggerak PKK Kabupaten Bungo menggelar kegiatan yang dirangkaikan dengan halal bihalal Idul Fitri 1446 Hijriah, serta momen perpisahan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Bungo Dr. Hajah Ferwati Masyuri. Kegiatan yang penuh kehangatan ini digelar di ruang pola kantor Bupati Bungo. Cara diawali dengan sambutan dari Ketua Panitia yang menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran para undangan dari berbagai kecamatan dan dusun di Kabupaten Bungo. Peringatan Hari Kartini tahun ini menjadi momen yang istimewa. Selain memperingati perjuangan perempuan Indonesia, kegiatan ini juga menjadi ajang perpisahan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bungo, Dr. Hajah Ferwati Masyuri, yang telah menjabat selama lebih dari 1 dekade. Dr. Hajah Ferwati Masyuri dalam sambutannya menyampaikan rasa haru dan syukur atas kebersamaan selama ini. Ia mengapresiasi semangat dan kerja keras seluruh anggota PKK dari tingkat kabupaten hingga dusun, serta dukungan dari seluruh OPD dalam mendukung berbagai program pemberdayaan masyarakat. Dr. Hajah Ferwati juga menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin serta mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada seluruh hadirin. April tepat peringatan Hari Kartini merupakan momentum yang penting untuk mengenang dan menghayati perjuangan serta pemikiran Raden Ajeng Kartini. Tentu sosok perempuan visioner yang telah membuka mata bangsa Indonesia tentang pentingnya kesetaraan pendidikan dan peran perempuan dalam pembangunan bangsa.
Di momen Hari Kartini ini saya haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh anggota, kader dan seluruh pengurus PKK di seluruh penjuru Kabupaten Bungo. Semoga semangat Kartini akan terus hidup di hati kita semua. Hari ini sekaligus kita melaksanakan halal bihalal tim penggerak PKK beserta organisasi wanita yang ada di Kabupaten Bungo. Sesuai dengan esensi halal bihalal adalah saling memaafkan antara sesama. Sebagai manusia biasa yang sehari-hari kita beraktivitas dan berkegiatan bersama, tentunya suatu hal yang niscaya jika terselip salah dan khilaf. Untuk itu melalui momen ini mari kita hapus kesalahan tersebut dengan saling memaafkan serta saling mendoakan kebaikan bagi semua. Sebagai bentuk apresiasi, Hajah Ferawati Masyuri menyerahkan piagam penghargaan kepada pengurus TPPKK. Ia juga menerima cenderamata yang diserahkan langsung oleh Ketua Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Bungo yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Penggerak PKK. Acara juga diisi dengan penampilan musikalisasi puisi dari pelajar, serta paduan suara dari ibu-ibu PKK. Dr. Hajah Ferawati mengajak anggota TPPKK untuk terus bergerak, berinovasi, dan tetap menjadi pelopor dalam mendukung program-program pemerintah. Ia berharap kepengurusan tim penggerak PKK baru dapat melanjutkan program yang telah berjalan dan terus membawa semangat baru demi Bungo yang maju dan sejahtera. Alhamdulillah hari ini kita sedang melaksanakan peringatan Hari Kartini yang ke-146 tahun 2025. Dan tentu kita harapkan dengan kegiatan ini, dengan momen ini, wanita-wanita di Indonesia, khususnya kaum wanita yang ada di Kabupaten Bungo, tetap termotivasi dan semangat Kartini menginspirasi kaum wanita untuk bisa lebih berbuat lebih bagus dan lebih maju lagi. Tentu harapan kita sesuai dengan tema Hari Kartini pada hari ini, yaitu kita mewujudkan keluarga yang bisa membawa anak-anak kita menjadi anak-anak yang unggul dan berkualitas. Diharapkan kita para wanita tidak boleh lepas dari kodratnya menjadi ibu-ibu yang bisa memberi kasih sayang dan bimbingan optimal kepada anak-anak kita, sehingga nanti terwujudlah keluarga yang betul-betul harmonis dan berkualitas, dan anak-anaknya bisa meneruskan perjuangan yang ada di Kabupaten Bungo, khususnya di Indonesia. Momen perpisahan yang penuh kehangatan mengenang dedikasi panjang seorang pemimpin perempuan di lingkup pemberdayaan masyarakat. Muara Bungo, tim redaksi Bungo. Pemirsa, keterbatasan armada operasional menjadi sorotan utama Bupati Sarolangun Haji Hurmin dalam peringatan hari ulang tahun ke-106 pemadam kebakaran yang digelar Senin pagi. Berikut laporan selengkapnya. Bertempat di gedung LPTQ Sarolangun Senin 21 April 2025, perayaan hari ulang tahun ke-106 pemadam kebakaran berlangsung hikmat dan meriah. Acara ini turut dihadiri Bupati Sarolangun Haji Hurmin, Wakil Bupati Geri Trisatwika, Kadis Damkar Trianto, serta Kepala Inspektorat Henry Mann. Dalam pidatonya, Bupati Hurmin menyoroti masih terbatasnya kendaraan operasional Damkar Sarolangun yang dinilai cukup krusial dalam menunjang kesiapsiagaan bencana kebakaran.
Sudah disampaikan kemarin oleh Pak ini Kadisnya. Nah, mengingat anggaran sekarang nih bukan kita yang di Serolangun khusus seluruh Indonesia. Nah, ini perlu kajian dan memang ini memang diperlukan. Ada beberapa kecamatan memang yang belum ada nih, kayak di Angasa. Nah, itu belum ada. Pau juga belum ada. Pau kadang-kadang tempatnya sudah ada, tapi mobilnya belum ada, personel belum ada. Nah, disampaikan dengan Pak Kadis tadi, ke depan mari kita ini bikin kayak proposal, kita melirik ke pusat lah nanti apa-apa langkah kita menunggu anggaran kita ini agak memadai gitu. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, Bupati memastikan bahwa pemerintah daerah bersama dinas terkait tengah berupaya mencari solusi terbaik, termasuk pengajuan bantuan armada ke pemerintah pusat. Sarolangun, Zarkoni Lambar, Bungo TV. Jangan ke mana-mana pemirsa, karena usai berita berikut ini, berita utama akan kembali. Pemirsa, Anda masih di berita utama. Sebuah area peternakan babi yang berada di wilayah perbatasan Kota Jambi dan Kabupaten Muaro Jambi, tepatnya di Desa Talang Belido, menjadi sorotan Ketua DPRD Muaro Jambi, Aidi Hatta. Temuan ini terungkap saat inspeksi mendadak ke lokasi tempat pembuangan akhir atau TPA Talanggulo. Beginilah kondisi sebuah area peternakan babi di Desa Talang Belido, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Area ini tampak dipenuhi oleh deretan kandang-kandang ternak babi yang diduga menampung ratusan ekor babi. Lokasi peternakan babi tersebut ditemukan oleh Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, Aidi Hatta, saat melakukan sidak ke lokasi TPA Talang Belido, Kota Jambi. Dalam sidak ini, Aidi Hatta turut didampingi Kepala Desa Talang Belido, Fadli, serta petugas keamanan dari TPA Talanggulo. Sidak ini berawal dari adanya laporan warga yang dikuatkan oleh Kades Talang Belido bahwa terindikasi limbah lindi dari TPA Talanggulo, Kota Jambi diduga masuk ke wilayah Kabupaten Muaro Jambi. Terkait dengan temuan peternakan babi, Ketua DPRD menyatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengetahui perizinan dan persyaratan keberadaan kandang babi tersebut, terutama dalam pengolahan limbah dan saluran pembuangan limbahnya. Di sisi lain, terkait dengan limbah lindi dari TPA Talanggulo yang diduga mengalir dan mencemari sungai di wilayah Desa Talang Belido, Muaro Jambi ini, Ketua DPRD Muaro Jambi akan segera berkoordinasi dengan pemerintah Kota Jambi. Berawal dari laporan warga dan dikuatkan oleh Kepala Desa Talang Belido bahwasanya terindikasi TPA Kota Jambi itu meluber ke sungai masuk ke wilayah Muaro Jambi. Nah, maka hari ini saya mengecek ke lapangan, melihat kondisi di lapangan seperti apa. Ternyata dalam proses perjalanan menuju ke sini, di sebelah kiri bersebelahan dengan TPA ini juga ada kandang babi. Nah, yang terindikasi kalau saya tanya Pak Kades, tidak ada rekomendasi beliau sebagai Kepala Desa untuk memberikan rekomendasi izin dan lain sebagainya. Nah, ini kita akan tidak lanjuti. Dan kalau dilihat dari kandang itu mungkin ratusan ekor. Nah, jadi artinya mereka berternak di pemukiman penduduk, walaupun sedikit jauh, tapi paling tidak kita harus lihat limbahnya kemana. Nah, memang kalau kondisi sekarang ini, kalau musim mulai panas, itu menguap tuh ya, menguap dan masuk ke aliran sungai. Terbukti menurut laporan dari warga dan Pak Kades, ikan di situ banyak mati. Maka hari ini saya mengecek ke lapangan. Nah, apabila ini terbukti yang kita lihat ini, maka kita akan koordinasi dengan Wali Kota Jambi melalui mungkin Kadis LH terkait masalah TPA, dan juga akan koordinasi dengan instansi terkait nih masalah kandang babi seperti apa nih, mempunyai izin atau tidak. Ini kan baru praduga, tapi pasti kita lanjutin. Nah, kita sebenarnya semua yang berinvestasi kita dukung selagi itu memang legalitas lengkap dan cukup dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Sementara itu, Kades Talang Belido Fadli menyatakan,
bahwa peternakan babi di desanya telah ada sejak ia mulai menjabat sebagai kepala desa pada tahun 2019 lalu. Namun menurut Fadli, saat itu jumlah kandang dan ternak babi yang ada tidak sebanyak seperti sekarang ini. Di sisi lain, terkait dengan limbah lindi dari TPA Talanggulo, Fadli menjelaskan bahwa sejak tahun 2020 lalu, limbah lindi dari TPA Talanggulo tersebut diduga sudah sampai ke aliran sungai di Desa Talangbelido. Dirinya berharap persoalan limbah yang diduga mengalir ke aliran sungai di Desa Talangbelido ini dapat terselesaikan, agar aliran sungai yang ada di Desa Talangbelido dapat kembali dimanfaatkan masyarakat. Dari saya menjabat sebagai kepala desa di 2019 itu, kandang babi itu sudah ada. Mungkin jumlahnya belum sebanyak ini, sebanyak sekarang. Nah, sekarang seperti kita lihat sama-sama tadi, sudah sampai ke ujung sebelah sini ternyata kandangnya. Dan limbahnya ternyata kalau terkait dengan banyak. Limbah sendiri, limbah TPN sendiri sudah dari tahun berapa Pak kira-kira? Limbah kalau tahunnya saya lupa ya, di 2020 itu sudah ya. Sudah nyampe ke wilayah kita. Warga masyarakat tentu sangat sebelumnya menggunakan air sungai ketika musim kemarau. Ya. Nah, ketika ada pencemaran di aliran sungai Sarangbuaya namanya di wilayah Desa Talangbelido itu sudah tidak bisa digunakan lagi. Muaro Jambi, Abrizal Fadli, Bungo TV. Pemirsa, harga bawang merah di kota Jambi terus melonjak naik. Kini harga bawang merah tembus Rp50.000 per kilogram. Dari harga sebelumnya yang hanya Rp40.000 per kilogram. Sejumlah harga bahan pokok di kota Jambi terus meningkat. Salah satunya harga bawang merah di Pasar Handil kota Jambi yang kini mencapai Rp50.000 per kilogram. Sementara harga sebelumnya hanya berkisar Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang mengatakan mahalnya harga bawang merah ini juga berdampak pada penjualan. Pasalnya banyak pelanggan yang mengurangi jumlah pembelian lantaran harga yang cukup mahal. Kalau bawang 50-an sekarang, karena gagal panen kali ini banyak hujan ya. Soalnya kalaupun masuk barang dari luar kan kena bea cukai mahal juga. Kalau sekarang ini banyak keluar lah, kelapa naik, semua naik. Semuanya naik, rata-rata hampir semua naik. Cuma cabai rawit yang belum. Kalau dibandingin ke Lebaran, masih harga Lebaran lah kayak. Kota Jambi, Dwi Intan, Bungo TV. Berita berikutnya, pemirsa, harga sejumlah bahan pokok di Pasar Tanjung Bajure mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasanya. Naiknya harga bahan pokok disebabkan faktor cuaca hujan yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga stok dari para petani mengalami penurunan. Harga sejumlah kebutuhan bahan pokok di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kota Sungai Penuh mengalami kenaikan dibandingkan pada hari biasanya. Naiknya harga sejumlah bahan pokok sudah terjadi sejak 1 pekan yang lalu, yang disebabkan faktor cuaca hujan yang kerap terjadi di Kota Sungai Penuh dan Kabupaten Kerinci, sehingga menyebabkan minimnya pasokan dari para petani. Salah seorang pedagang, Erik, mengatakan untuk harga bawang merah sebelumnya dijual dengan harga Rp25.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp30.000 per kilogramnya. Sedangkan untuk bawang putih sebelumnya dijual dengan harga Rp20.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp25.000 per kilogramnya. Untuk minyak goreng curah sebelumnya dijual dengan harga Rp18.000 hingga Rp19.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Kalau untuk cabai hari ini ya Bang, kalau cabai merah itu 55 Bang standarnya kalau hari ini pengenceran. Kalau bawang merah kita ngencer 30 Bang. Kalau yang bawang packing itu yang biasa itu 25. Kalau untuk harga minyak curah 20.000 sekilo sekarang. Itu mengalami kenaikan ya Bang? Kalau minyak curah kalau dari sebelum Lebaran agak naik dikit Bang. Biasanya 19 kalau sebelum Lebaran. Kalau hari ini 20 bisa kita ngencer. Kalau cabai sebelum ini Bang? Kalau cabai kalau sebelum Lebaran agak murah sebenarnya Bang. Tapi mulai naik itu 2 hari sebelum Lebaranian baru naik ya kan sampai sekarang. Berapa tuh Bang? Kalau sebelum Lebaran 2 hari sebelum Lebaran kita ngencer di harga 80 gitu ya Bang. Namun sekarang udah agak turun dikit kan ke 55.000. Bawang Bang sebelum ini? Kalau bawang kalau waktu Lebaran nggak naik sih Bang, sekitaran 25. Kalau sekarang 30 kalau bawang merah ya Bang. Bawang merah asli itu Bang.
Ia juga menambahkan meski sejumlah harga bahan pokok mengalami kenaikan, namun berbeda dengan harga cabai merah yang justru mengalami penurunan. Untuk harga cabai merah sebelumnya dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram, kini turun menjadi Rp55.000 per kilogramnya. Turunnya harga cabai merah disebabkan melimpahnya pasokan dari para petani. Sungai Penuh, Edward Pradana, Bungo TV. Pemirsa, berita terakhir tadi menutup perjumpaan kita dalam berita utama kali ini. Saksikan terus berita utama setiap hari dan di jam yang sama. Akhir kata mewakili tim dan kru kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Bungo TV selalu di hati.